Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan, dan tentunya selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam Tribun VIP edisi hari ini Selasa 17 September 2024. Nah Tribuners, dalam episode spesial kali ini tentunya kita akan membahas satu informasi menarik dan terpenting, di mana hari ini spesial kita akan membahas salah satu prestasi yang berhasil diraih oleh Kantor Imigrasi Kota Makassar. Seperti apa informasi selengkapnya tentunya akan kita bahas dalam podcast bertajuk Kantor Imigrasi Makassar Naik Kelas, Apa yang Berubah. Nah tentunya untuk menjawab dan menjabarkan seperti apa bentuk kenaikan kelas dan prestasi yang berhasil diraih hingga hari ini sendiri akan dijelaskan langsung oleh 01-nya nih Tribuners. Untuk itu kita hari ini sudah kehadiran tamu spesial, yakni Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Makassar. Untuk itu izinkan saya menyapa Bapak Abdi Widodo Subagio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Abdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Susan dan Tribuners di seluruh Indonesia dan seluruh jagat maya. Oke. Nah melihat hari ini semangatnya Bapak, wah berapi-api ya. Gimana perjalanan sampai ke kantor Tribun, macet kah Pak? Lumayan sedikit, tapi karena sebelumnya saya di Jakarta, trafiknya sudah hampir sama dengan Makassar. Saya kira ini hal yang biasa. Oke, siap Pak. Lalui dengan santai saja. Oke, siap Pak. Nah mungkin sesuai dengan kata pepatah kali ya Pak ya, tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi mungkin Tribuners juga mau lebih berkenalan lebih lanjut lagi dengan Pak Abdi. Dapat dijelaskan sedikit Pak Abdi mengenai riwayat pendidikan ataupun perjalanan karirnya sendiri hingga hari ini. Silakan Pak. Siap. Ya, selamat sore Tribuners. Nama saya Abdi Widodo Subagio. Sebetulnya saya sebelumnya latar pendidikan saya adalah sarjana fisika sains, bukan sarjana hukum. Jadi kata-kata teman itu biasa selalu bercanda, kita salah jurusan, tapi apapun jurusannya itu adalah basic awal kita untuk mengembangkan diri. Saya sebelum menjadi Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Makassar, saya bertugas di Direktorat Kerjasama Keimigrasian. Sebelumnya di situ juga saya pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Priok. Jadi basic keimigrasian saya tuh saya alumni Pendidikan Teknis Keimigrasian Angkatan 26. Nah, Angkatan 26 itu di tahun berapa tepatnya? Di tahun 2007. Di tahun 2007, oke. Sampai hari ini sendiri berhasil atau didaulat menjadi Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Makassar itu mulainya di kantor imigrasi mulai dari tahun kapan Pak? Saya mulai masuk sebagai pegawai imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai. TPI Dumai di tahun? Di tahun 2003, pada saat itu saya masuk melalui jalur SMA. Jadi sebetulnya saya meniti karir itu memang betul-betul mengikuti anak tangga. Betul. Setiap step saya lalui dengan pasti tentunya. Betul. Kalau orang Pertamina bilangnya dari nol ya Pak? Dimulai dari nol, betul. Dimulai dari nol Pak. Berarti sebenarnya dari kelas 2 dulu, bahkan dengan menggunakan saya ijazah SMK? Staf di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai. Kemudian saya mengikuti pendidikan teknis keimigrasian tahun 2007. Kemudian saya bertugas di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Soekarno-Hatta. Kemudian naik menjadi kasubsi di Kantor Imigrasi Kelas 2 Bengkalis, kemudian naik kasih Kepala Seksi di Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban di Bintan, kemudian saya mulai ke timur, menjadi Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang. Nah, setelah dari Kupang saya kembali ke home base saya di Medan, saya sebagai Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan. Kemudian saya setahun di sana dan saya kembali ditarik ke kantor pusat di Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Kasubdit Kerjasama Intelijen dan Bimbingan Jaringan. 6 bulan di sana, kemudian saya beralih tugas lagi tapi tetap di Direktorat Jenderal Imigrasi, beda lantai, menjadi Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian. 1,5 tahun di sana, kemudian saya ditugaskan menjadi yang saya sebut tadi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Priok. Selama 2 tahun saya menakodai Tanjung Priok, kemudian saya ditarik ke Direktorat kembali menjadi Koordinator Kerjasama Antar Negara. Selama 6 bulan, kemudian saya dipindahkan
tepatnya 4 Juli. 4 Juni 2024 saya dilantik sebagai Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Makassar. Oke. Dalam rentang waktu 2 bulan, tanggal 13 Agustus saya kembali dilantik di tempat yang sama, tetapi nomenklatur sudah berubah menjadi Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Makassar. Oke, nah kita coba mengutip nih Pak ya, menjadi Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI khusus Makassar. Nah berarti Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Makassar. Oke, nah berarti di antara dua pelantikan itu dalam satu momentum kurang dari 3 bulan ya Pak ya? Kurang dari 3 bulan itu di momen tersebutlah kemudian Kantor Imigrasi Kota Makassar ini sendiri naik kelas. Nah mungkin boleh dijelaskan Pak, ini beberapa Tribuners pasti agak sedikit bingung nih, soalnya kayak dalam waktu yang sedikit sempit dari pelantikan dan seterusnya bisa naik kelas, itu apa yang sebenarnya digenjot pada hari itu? Sebetulnya proses kenaikan kelas kantor imigrasi, peningkatan kelas kantor imigrasi itu sudah dilaksanakan sebelum saya menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Makassar. Saya tentu bersyukur karena diberi kesempatan oleh pimpinan, tentu saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pegawai-pegawai jajaran kantor imigrasi kelas 1 TPI Makassar sebelumnya yang telah bersusah payah untuk menaikkan kelas, mendapat predikat WBK dan WBM, kemudian mendapatkan kenaikan kelas yang di Indonesia hanya ada 10 kantor imigrasi kelas 1 khusus. Di Indonesia Timur sendiri? Hanya ada di Makassar. Satu-satunya, wow luar biasa ya Tribuners. Dan tentunya ini adalah prestasi yang betul sekali tidak dilahirkan dalam satu hari atau dalam satu bulan ya Pak ya, tapi berhasil diperjuangkan oleh teman-teman dari Kepegawaian Imigrasi Kota Makassar di beberapa waktu belakangan sendiri. Nah mungkin tadi kan kita sudah dengar ya Tribuners bahwa Pak Abdi ini sendiri dapat dikatakan sebenarnya udah berpindah-pindah gitu dari satu unit ke unit yang lain, kembali lagi ke tingkat nasional dan ditugaskan kembali di beberapa kota dan daerah. Nah mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak mengenai apa sih sebenarnya yang berbeda dari kantor imigrasi Makassar sehingga menjadikan kantor imigrasi Makassar ini sendiri mendapat predikat khusus tersebut? Dimulai dari mana ya kita kalau bercerita? Sebetulnya ini proses yang memang pengembangan organisasi, khususnya di imigrasi. Proses ini dimulai tentu dari pertama dulu kantor imigrasi kelas 1 TPI Makassar mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Kemudian dinaikkan kelas tingkatannya lagi dari wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Yang itu adalah salah satu standar layanan publik yang diberi apresiasi oleh Menpan RB tentunya. Kemudian daripada itu dalam rangka pengembangan organisasi, apa sih bedanya kantor imigrasi kelas 1 dan kelas 1 khusus? Nomenklatur. Kalau kantor imigrasi kelas 1 TPI Makassar awalnya dipimpin oleh pejabat setingkat eselon 3A. Kemudian kalau untuk kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI maupun non TPI di Indonesia yang jumlahnya hanya 10 itu diawaki oleh pejabat dengan eselon 2B. Jadi eselonisasi menaikkan kelas tentu ada konsekuensi dong. Jangan kita hanya naik kelas saja, tapi peningkatan kualitas layanan. Bukan peningkatan layanannya aja, tapi kualitas layanan terhadap masyarakat, khususnya peningkatan layanan penerbitan paspor. Nah sekarang kita ini sudah banyak program penerbitan paspor yang memang digagas oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, kemudian kita terapkan juga di kantor imigrasi kelas 1 TPI khusus Makassar, IJ paspor, Kaisar Siaga. Apa itu yang dimaksud Kaisar Siaga? Orang yang sakit kita langsung datangin ke rumah sakit atau ke rumahnya, jadi nggak perlu datang. IJ paspor kita datangin, ada paspor kolektif yang terakhir kita lakukan di Kabupaten Bone. 80% permohonan paspor di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Makassar adalah untuk ibadah haji dan umroh. Jadi berarti yang paling tinggi itu ya? Iya. Bagaimana kita mendekatkan layanan Bone? Saya pertama kali ke Bone, 6 jam dari Makassar. Bagaimana effort susahnya masyarakat datang untuk hanya mendapatkan layanan paspor. Nah ini kita jemput bola ke sana dengan bekerja sama tentunya kolaborasi dengan Pemda setempat dan Kemenak setempat untuk mereka mengkolektif permohonan paspor. Ketika ada 200 permohonan atau 100 permohonan, maka petugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Makassar yang berangkat ke sana dengan mobile unit.
Nah, ini saya kira ini implementasi dari apa yang disampaikan oleh pimpinan dan pemerintah bahwa negara hadir dalam rangka peningkatan layanan masyarakat. Oh, betul. Nah, tadi disampaikan juga bahwa bukan hanya peningkatan layanan tapi juga kualitas layanan. Dan tadi itu salah satu peningkatan kualitas layanan yang menurut saya sendiri dan Tribuners juga pasti anggapnya wah luar biasa ini karena inilah sebenarnya peran dari salah satu lembaga yang tugasnya adalah untuk melayani masyarakat, khususnya bagi kantor imigrasi. Nah, selain di Kota Bone juga sudah ada rencana untuk kabupaten kota lain, Pak? Sebetulnya kita selain di Makassar kita punya MPP di Goa yang juga melayani paspor. Dan mungkin dalam waktu dekat ini yang sebelumnya MPP Goa itu hanya melayani paspor biasa, tapi dalam minggu ini insya Allah hari Kamis kita akan launching bahwa MPP Goa bisa melayani elektronik paspor. Nah, jadi ini perlu di para Tribuners perlu dijelaskan bahwa kantor imigrasi Makassar juga sekarang sudah bisa melayani paspor polikarbonat, paspor terbaru yang kualitasnya lebih bagus, paspornya lebih tebal dan itu juga sudah bisa diakses di M-Paspor. Di mobile paspor untuk mendaftarkan pendaftarannya. Dan ada juga ya Pak ya informasi selengkapnya untuk mengenai aplikasi dan informasi lainnya boleh langsung cek di media sosialnya ya Pak ya? Kita punya media sosial, ada TikTok, Kanemsus, ada Instagram, ada IG, jadi, ada Facebook. Betul, jadi nggak ada alasan lagi untuk Tribuners yang mungkin mau tahu lebih banyak tentang apa saja sih layanan yang meningkat dan kualitas pelayanan apa yang ditawarkan lebih lanjut lagi oleh kantor imigrasi Makassar. Nah, lantas untuk di wilayah Sulsel sendiri memang ada berapa kantor yang berada di bawah TPI kelas 1 khusus di Sulsel? Jadi gini, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Makassar itu tidak membawahi kantor imigrasi lainnya. Dia berdiri sendiri sebagai unit pelaksana teknis. Di Sulawesi Selatan ini ada 3 kantor imigrasi. Palopo kelas 2, Parepare kelas 2, ada kantor imigrasi kelas 1 khusus Makassar dan ada 1 rumah detensi imigrasi. Jadi itu berdiri sendiri, tentu di bawah kendali administratif itu di bawah Kanwil dan direct ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Siap Pak. Nah, tentunya beragam tawaran layanan yang tentunya dengan kualitas semakin baik juga dapat diakses secara langsung, informasi selengkapnya di akun Instagram dan juga sebenarnya mungkin kita akan membahas lebih banyak lagi mungkin di kesempatan lain juga ya Pak Abdi ya. Nah, mungkin saat ini sendiri apa yang kemudian menjadi harapan dari Pak Abdi sendiri khususnya sebagai nahkoda nih ceritanya nih untuk imigrasi di Kota Makassar? Saya kira saya hanya menghimbau para Tribuners atau masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya, kalau mau membuat paspor jangan pakai layanan orang lain. Silakan datang sendiri, nikmati sendiri, coba sendiri, maka manfaatnya akan terasa. Kalaupun ada kendala, ada layanan pengaduan kita yang bisa diakses. Jadi ngapain capek-capek buat paspor? Buat paspor semakin mudah, nggak perlu bantuan orang lain. Direct langsung, jika ada kendala, bertanya langsung kepada petugas kantor imigrasi kelas 1 TPI khusus TPI Makassar. Mungkin itu harapannya agar tidak ada distorsi dalam layanan. Jelas layanannya, jelas waktu layanannya, jelas persyaratannya, dan tentunya jelas biaya yang harus PNBP-nya yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Dan sekarang direct langsung dibayar melalui M-Paspor, M-Banking. Jadi nggak ada yang dibayar di kantor. Jadi mungkin situ. Jadi transparansinya juga lebih jelas dan juga tentunya sebenarnya semuanya udah ada jawabannya gitu. Kebingungan pun ada pegawainya. Ada pegawai yang bisa diakses. Ya, tentunya kami ucapkan terima kasih banyak Pak Abdi atas kesempatan waktunya di tengah-tengah kesibukan masih menyempatkan hadir di Tribun Timur untuk berdiskusi dan sedikit memberikan pencerahan kepada teman-teman Tribuners di seluruh Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan serta di seluruh Indonesia. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan kedepannya apapun tugas yang dilaksanakan dapat berjalan lancar. Amin. Senantiasa diberikan kesehatan dengan keluarga. Amin. Dan juga tentunya dapat mengemban amanah terbaik sebagai Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Makassar. Terima kasih. Boleh saya pesan terakhir? Boleh, silakan Pak. Pada Tribuners dan warga Makassar, mohon dukungannya agar kantor imigrasi kelas 1 Makassar, khusus Makassar tetap bisa melaksanakan pelayanan dengan baik. Siap. Mohon koreksi dan evaluasi, kami juga menerima saran
saran masukan melalui layanan yang sudah ada di kantor imigrasi kelas 1 khusus Makassar. Oke, siap. Tentunya saya sendiri, Susan, dan juga teman-teman Tribuners siap untuk mengawal dan mendukung kantor imigrasi Makassar untuk mempertahankan status khususnya, kelas 1 khususnya, agar memberikan pelayanan terbaik. Untuk itu, terima kasih banyak juga untuk para Tribuners yang masih menyaksikan Tribun VIP pada hari ini. Jangan lupa untuk juga turut terlibat dalam peningkatan kualitas layanan dari kantor TPI 1 khusus Makassar, kantor wilayah TPI 1 khusus Makassar. Terima kasih masih menyaksikan Tribun VIP pada hari ini. Saya Anissa Husnuzan, mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa Tribuners. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.